Cuman kalau untuk kebijakan sekarang mungkin saya kurang tahu ya kebijakannya dari apa dari pemerintah daerahnya atau dari perusahaannya. Sekarang ini agak-agak sulit gitu. Lowongan mobil keliling lowongan kerja. Saya kira itu sebuah gagasan yang cukup memang brilian lah ya. Karena ini sebuah gagasan yang harusnya bisa diimplementasikan oleh pemimpin daerah. Kembali lagi nih di channel Lutfi Bamala. Alhamdulillah sekarang ini saya lagi duduk di sekretariat Nasdem Kabupaten Purwakarta, dan di sini saya merasa bangga sekali kehadiran Kang Salim Alidrus, tokoh legendaris sepak bola Purwakarta. Mudah-mudahan Kang Salim ini juga bisa membantu semua generasi muda Purwakarta untuk mencapai prestasinya atau karirnya di kancah nasional. Kita doain aja Kang Salim bersama kami membuat Purwakarta lebih hebat lagi di urusan olahraga. Ini ada Kang Iwan juga, beliau juga sama pecinta olahraga dan pelaku olahraga, kan beda nasib urusannya. Beda nasib. Tapi beliau lebih senang di urusan perpolitikan. Sama aja, tentunya semua untuk kemaslahatan masyarakat dan kebaikan umat dan bangsa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini di samping saya ada Kang Yogi, tokoh pemuda masyarakat Pasawahan yang selalu berapi-api menyuarakan bagaimana caranya mensejahterakan rakyat Purwakarta, wabil khusus orang-orang Pasawahan. Karena Insya Allah ya Kang ya. Mudah-mudahan Kang Yogi bisa mewujudkan mimpi-mimpinya itu, memberikan masukan positif atau kontribusi positif untuk masyarakat Purwakarta, khususnya yang ada di Pasawahan. Saya menyambung tadi, saya menggagas, saya memberikan sebuah gagasan kepada pemerintah terkait bagaimana caranya mengoptimalisasi peluang kerja yang ada di Kabupaten Purwakarta yang hari ini dirasakan tidak sampai ke titik-titik penting. Karena apa? Karena pemerintah belum berani melakukan sebuah terobosan atau sebuah payung yang dimana itu bisa memberikan rasa keadilan kepada seluruh masyarakat Purwakarta. Seperti kita ketahui hari ini di Purwakarta ini kan industri ini banyak sekali ya, industri ini banyak sekali. Namun belum ada payung hukum yang memberikan jaminan kepada masyarakat Purwakarta bahwa mereka ini punya kesempatan yang sama. Bukan hanya masyarakat yang hanya ada di wilayah industrinya saja, tapi bagaimana caranya semua elemen masyarakat Purwakarta kebagian. Dan saya mengajukan gagasan tadi bahwa pemerintah harus menganggarkan beberapa rupiah yang sama seperti halnya menata mempercantik kota Purwakarta istimewa ini, tapi ini juga memberikan fasilitas. Contohnya kan kayak tadi saya bicara di obrolan saya sebelumnya, pemerintah Purwakarta ini mampu memberikan ambulan-ambulan untuk menjamin menghantarkan semua orang-orang yang sakit di setiap desa. Nah, saya punya gagasan pemerintah Kabupaten Purwakarta harus membuat sebuah terobosan yang dimana berkaitan dengan dinas terkait urusan tenaga kerja, yaitu dinas tenaga kerja harus menganggarkan membuat mobil. Ya ini nanti Kang Yogi boleh, Kang Salim juga boleh tanggapi, mobil lowongan kerja yang dimana mobil itu nanti menghantarkan kesempatan-kesempatan kerja yang ada di beberapa perusahaan di Purwakarta ke wilayah desa sampai dengan desa yang terujung. Jadi kan kayaknya keadilan itu bakal terasa ketika rakyat Tegalwaru ujung misalnya bisa kerja di BIC atau bisa kerja di Cempaka dan atau sebaliknya. Yang dari Maniis bisa kerja di Jatiluhur. Tinggal pemerintah buat formulanya saja bagaimana cara baik membagi zonasi dan atau apapun itu, yang penting kesempatan itu nyampe kepada semua masyarakat Purwakarta. Karena sayang sekali di Kerawang hari ini sudah mulai, sebelumnya sudah lama Kerawang itu membuat perda aturan yang dimana peluang pekerjaan yang ada di Kerawang itu 60%-nya milik rakyat Kerawang, walaupun pada prakteknya hari ini itu belum berjalan optimal. Nah, kami di Purwakarta, saya khususnya memberikan gagasan kepada pemerintah daerah membuka mobil locker atau mobil keliling lowongan kerja yang dimana seluruh perusahaan harus terintegrasi, harus terkoneksi kepada dinas terkait.
Ya tadi itu contoh kalau punya 100 butuh nih 100 karyawan PTA. Nah, Purwakarta ini harus lebih keren buatnya, 70% untuk rakyat Purwakarta, 30% untuk rakyat luar daerah juga boleh. Artinya semua seluruh bangsa Indonesia, siapa saja boleh usaha di Purwakarta. Namun alangkah lebih indahnya, alangkah lebih hebatnya, lebih hadai lah pokoknya yang lebih maslahat ketika pemerintah daerah membuat aturan 70% aja rakyat Purwakarta. Kalau misalnya 100 berarti kan 70-nya dong buat orang Purwakarta, benar nggak? 30-nya buat orang luar daerah. Nah 70 ini kalau dibagi misalnya satu desa 5 orang, berarti kan kurang lebih 14 desa itu kebagian. Bayangkan kalau satu pabrik atau satu PT punya kesempatan dan itu dilaksanakan dibagi ke 14 desa, di Purwakarta ini kurang lebih ada 260 perusahaan yang tentunya membutuhkan karyawan yang cukup banyak. Ini kalau disebar secara merata, saya pikir pengangguran yang hari ini ada di Purwakarta akan terkikis habis. Bahkan tidak lagi kita dengar jeritan-jeritan pemuda Purwakarta yang menjadi korban oknum calo tenaga kerja. Jadi mayar mah mayar, nyobok mah nyobok, gawean henteu. Nah ini hal yang menarik yang perlu kita sampaikan dalam video ini. Mudah-mudahan ini menjadi pesan moral dan pesan khusus untuk kepala daerah kita, Ambu Ane, dan seluruh jajarannya yang kami banggakan dan kami cintai. Ayo kami mendukung Ibu untuk membuat satu payung hukum ini agar Purwakarta menjadi kota yang sejahtera, bukan hanya istimewa dalam pembangunannya, bukan hanya istimewa dalam estetika kotanya, tapi istimewa dalam mensejahterakan masyarakat Purwakarta melalui membuka lowongan pekerjaan sampai ke tingkat pelosok desa. Gagasan-gagasan Saung Ambu yang kemarin diusulkan itu sudah luar biasa, kayaknya bisa dipakai juga di Saung Ambu programnya yang Ibu buat. Nah, Kang, contoh lagi sebelum kita masuk lebih dalam ke sana, ini ada Kang Salim yang berkaitan dengan sepak bola atau olahraga yang ada di Purwakarta. Dulu nih waktu saya zaman kuliah, Kang, saya banyak kawan-kawan saya yang punya prestasi di olahraga, itu dia punya jalur khusus, mempunyai kesempatan kerja. Karena dia fokusnya olahraga, tapi dia juga tetap butuh makan. Contoh di perusahaan A atau di bank BUMN yang ada di Purwakarta dia bisa kerja, atau di Pemda itu sendiri, atau di beberapa perusahaan yang ada di Purwakarta itu punya jalur khusus. Yang saya mau tanyakan, mumpung ada Kang Salim di sini, apakah hal itu masih berlaku hari ini atau tidak? Silakan Kang Salim coba kasih masukannya sedikit. Jadi masalah pekerjaan untuk atlet-atlet yang berprestasi, Ya. Kalau dulu emang mudah kita ada lowongan kerja, kalau dia berprestasi kita bisa masuk ke PNS, Ya. salah satunya ke bank-bank swasta atau nasional, itu mudah ya. Cuman kalau untuk kebijakan sekarang mungkin saya kurang tahu ya kebijakannya dari apa dari pemerintah daerahnya atau dari perusahaannya. Sekarang ini agak-agak sulit gitu. Beda sama dulu. Kalau dulu orang berprestasi kita masuk kerja gampang. Tinggal diarahin di sini, malahan ada yang ngambil perusahaan-perusahaan, ayo sini masuk. Ayo masuk ke perusahaan saya, ayo masuk ke bank. Nah, untuk sekarang agak-agak sulit ya. Nah, saya agak kurang tahu kenapa. Nah, ini berarti kita juga dengar langsung Kang Salim ini kan otomatis keseharian ini ngobrol dengan para atlet. Ya, karena kan teman-teman saya banyak yang kerja juga di perusahaan-perusahaan tertentu gitu. Betul. Jadi saya tahu gitu. Cuman sekarang kebijakan sekarang agak susah, nggak kayak dulu gitu. Baik, mudah-mudahan ini juga menjadi pesan khusus buat pimpinan kita, bagaimana caranya memfasilitasi para para atlet atau yang punya prestasi, bagaimana caranya sama bisa juga memberikan peluang yang lebih dispesialkan seperti halnya dulu, dan itu sangat dirasakan efeknya. Mereka bangga menjadi atlet Purwakarta karena apa? Karena mereka mudah dalam mengamankan hajat hidupnya, urusannya salah satunya pekerjaan. Ya mudah-mudahan saja Kang Salim dengan video ini kita tayangkan sampai ke para pimpinan daerah dan para pemangku kebijakan agar kiranya Purwakarta ke depan lebih istimewa lagi dalam membangun kesejahteraan untuk masyarakatnya. Kang Yogi, tadi saya sampai katakan bagaimana tanggapan Kang Yogi terkait gagasan yang saya usulkan, mobbing locker, mobil keliling lowongan kerja.
mau mobbing istimewa atau apa. Kalau pendapat Kang Yogi itu bagus atau tidak, dan atau barangkali ada masukan lain, silakan Kang Yogi sampaikan. Siap, terima kasih Kang Lutfi. Jadi terkait gagasan yang barusan disampaikan mengenai mobiling koper gitu ya, apa itu mobil keliling lowongan kerja. Saya kira itu sebuah gagasan yang cukup memang brilian lah ya, karena ini sebuah gagasan yang harusnya bisa diimplementasikan oleh pemimpin daerah, oleh kepala daerah. Karena apa? Kita tahu dan kita sadar betul bahwa di Purwakarta ini ada beberapa kecamatan yang menjadi wilayah industri, dan yang seharusnya dari wilayah industri itu kan ada pabrik-pabrik yang membutuhkan karyawan yang cukup besar, yang kurang lebih kan 200-an lebih gitu ya. Ada pabrik yang besar-besar di Kabupaten Purwakarta. Saya melihatnya miris justru gitu kan, di tengah banyaknya pabrik yang harusnya menyerap tenaga kerja yang begitu masif seharusnya, dan mengingat penduduk Purwakarta juga tidak terlalu besar-besar amat seperti Karawang dan sekitarnya Bekasi gitu kan, seharusnya itu sudah bisa menyerap tenaga kerja dari warga masyarakat. Tapi kembali lagi lah, ini bukan bukan rasis ya, artinya bahwa memang berdirinya perusahaan itu tidak semata-mata untuk kepentingan masyarakat lokal, karena tujuannya untuk membuat perusahaan itu seluruh rakyat Indonesia untuk bisa bekerja. Tapi memang lebih baiknya orang setempat itu, orang pribumi lah kita katakan gitu kan, menjadi prioritas. Tapi yang terjadi hari ini, saya di Pasawahan yang masih transisi antara kota dan kampung barangkali itu ya, Pasawahan, banyak teman-teman saya, apalagi orang-orang anak-anak yang baru keluar sekolah, itu mereka sangat susah, sangat sulit untuk mencari pekerjaan. Padahal kita di Purwakarta itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang bisa menyerap tenaga kerja, tapi nggak tahu apa yang terjadi. Ya mudah-mudahan dari gagasan Kang Lutfi yang barusan sampaikan ini menjadi solusi, bahwa perusahaan itu bisa menyediakan peluang kerja untuk masyarakat Purwakarta. Nah tentu kita harus juga mendorong payung hukumnya, gitu kan. Kita nggak tahu juga nih, sebetulnya ada nggak perda yang lebih spesifik menyangkut urusan ketenaga kerjaan lokal, artinya masyarakat Purwakarta. Ada prioritas enggak? Ini kan perlu. Nah kebetulan ini kita ngobrol di kantor partai, tentu ini menjadi sarana aspirasi gitu kan, untuk kita menyampaikan bahwa dengan problematika yang kita hadapi hari ini menyangkut kesejahteraan masyarakat gitu ya, seharusnya partai politik itu bisa menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat. Yang mudah-mudahan seandainya itu tidak ada ataupun belum ada regulasinya terkait prioritas penyerapan tenaga kerja untuk masyarakat lokal, yang mudah-mudahan dari obrolan ini partai ini bisa diusulkan supaya pemerintah daerah gitu ya punya political will, punya kekuatan untuk mendorong, memaksimalkan perda yang membuat payung hukum untuk masyarakat. Karena itu salah satu bagian daripada kewajiban legislator juga. Nah, betul. Jadi membuat, merancang, mengawasi, dan melegislasi dan seterusnya ya. Ayo lanjutkan. Nah, terus juga kan selain itu kita juga menghadapi sebuah kenyataan pahit gitu. Banyak teman-teman saya khususnya ya di Pasawahan itu udah membayar gitu kan katipu deh gawe ente mayar geus gawe ente gitu kan. Nah ini sebetulnya tugas siapa gitu kan. Tentu ini harus menjadi bahan perenungan kita bersama. Dengan kita tidak boleh mengatakan juga bahwa ini lembaga tertentu, organisasi tertentu, kita katakan ini oknum saja gitu kan. Oknum calo lowongan tenaga kerja yang melakukan
tindakan-tindakan kesewenang-wenangan terhadap warga masyarakat Purwakarta, tentu ini harus kita sikapi secara bersama, itu bahwa hal-hal seperti ini harus kita hilangkan lah di muka bumi Purwakarta. Jangan sampai memberikan PHP lah, memberikan harapan palsu. Orang hari ini itu kan memang sangat butuh kerja di tengah situasi dan kondisi yang sangat sulit, gitu kan? Ya kerja itu memang salah satu cara yang cukup efektif gitu hari ini, walaupun mungkin kalau Kang Lubin itu kan seorang entrepreneur sejati gitu kan, ya memang sebetulnya tidak menjadi prioritas. Mungkin ada hal-hal lain bagaimana masyarakat Purwakarta ini mampu menciptakan lapangan kerjanya sendiri. Nah, tapi kan itu opsi yang lain, karena di tengah itu kita masih punya perusahaan-perusahaan besar yang tersebar di Kabupaten Purwakarta yang seharusnya bisa menyerap tenaga kerja. Kenapa tidak? Itu pun kita bisa maksimalkan. Yang artinya ketika semua elemen bisa dimaksimalkan gitu di Kabupaten Purwakarta melalui kebijakan pemerintah Kabupaten Purwakarta, saya yakin gitu ya, minimal kita akan menekan angka pengangguran di Kabupaten Purwakarta, yang walaupun kita nggak tahu juga gitu kan angka realnya pengangguran di Purwakarta itu berapa. Cuman kita mah gitu kan tidak bermain di wilayah statistik kalau bah mah gitu kan, tapi kita melihat orang-orang di sekitaran kita susahnya dengan kondisi saat ini di tengah pandemi dan lain sebagainya. Bahkan sebelum pandemi pun sebetulnya hal ini pun sudah terjadi. Barangkali gitu aja mungkin. Oke, terima kasih Kang Yogi. Kang Iwan mau ada yang disampaikan? Ada. Silakan. Tadi ketua menyampaikan dari awal mengenai lapangan pekerjaan khusus yang tadi ditetapkan Kak Salim, ya saya menambahkan betul apa yang dikatakan kalau dulu lapangan pekerjaan itu dianggap mudah ya memang, karena potensi masyarakat ini kedua memang banyak potensi yang harus digali dan dikembangkan. Ya. Di tahun 90 Ya. era 80 sampai 90 betul penyaluran tenaga kerja itu lebih ke prestasi olahraga. Ya. Nah, apakah itu waktu itu karena memang kepala daerahnya senang olahraga atau gimana dibandingkan dengan saat ini? Atau dulu juga karena memang instansi-instansi tersebut waktu itu berpacu ketika ada event, event buat sepak bola, event bola voli, itu kerap kali atau sering kali dibikin turnamen antara perusahaan, maka perusahaan-perusahaan tersebut atau instansi tersebut mencari bakat potensi dari olahraga tersebut. Siapapun yang memang berprestasi akan direbut untuk jadi karyawan ataupun pekerja di salah satu instansi. Nah, saya hanya mengimbau kepada kepala daerah, mudah-mudahan era tersebut bisa dikembangkan kembali atau digali kembali atau dimunculkan kembali pada saat ini, karena potensi masyarakat itu bukan hanya potensi dalam hal lapangan pekerjaan aja, mungkin ada potensi yang digali itu dari segi olahraga. Ada tetap selain destinasi yang dimunculkan ataupun hal yang dimunculkan, tetap prestasi olahraga mungkin akan lebih mengharumkan nama Kabupaten Purwakarta itu. Dan ini akan menunjang. Jadi terus diterapkan. Yang saya mengimbau kepada kepala daerah ataupun stakeholder yang terkait untuk mengembangkan kembali ataupun memunculkan kembali era tersebut untuk memfasilitasi selain bekerja di lapangan pekerjaan sudah disediakan oleh pemerintah atau negara, ada hal yang lain yang harus digali dari masyarakat ataupun anak-anak muda yang berpotensi saat ini. Yang mudah-mudahan pesan kami terdengar oleh kepala daerah, karena ini tentunya juga akan mengharumkan nama Kabupaten Purwakarta dan tentunya kepala daerahnya. Mungkin cukup sekian, Ketua. Terima kasih Kang Iwan. Intinya masyarakat sehat, masyarakat sejahtera, Indonesia hebat. Itu produknya. Jadi ketika masyarakat banyak yang sakit, apalagi susah nyari kerja, Indonesia kurang hebat. Khususnya kita bicara skop Purwakarta saja nih. Hari ini karena khususnya saya sebagai pimpinan tadi dibicarakan di partai ini, ya memang betul salah satu tugas partai itu juga menyampaikan aspirasi keinginan masyarakat. Dan hari ini masyarakat milenial atau para kaum muda Purwakarta memang benar di mana-mana terdengar kok menjerit bagaimana caranya mendapat lowongan pekerjaan secara mudah. Yang hari ini kan banyak terjadi oknum-oknum penyalahgunaan wewenang dan seterusnya. Ya itulah
gagasan yang tadi saya sampaikan dengan pemerintah memberikan fasilitas, mengeluarkan anggarannya bekerja sama dengan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Contohnya yang tadi 70-30, kalau satu desa kebagian 5 orang dites hari itu, nggak usah jauh-jauh, tinggal panggil si tukang ngetesna berenangnya, panggil si tukang ngetesna dari perusahaan, didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja, diwawarkan lewat RT RW, ditentukan jam tanggalnya jam berapa, dan untuk menekan angka besarnya oknum calon tenaga kerja, di tes hari itu diumumkan juga hari itu.